Shalom adik-adik, ketemu lagi di kisah Musa. Kita kuis dulu ya. 1. Apakah Tuhan memperhatikan keluhan orang Israel yang ditindas di Mesir? Iya, betul. Allah memperhatikan. 2. Apa pekerjaan Musa di Midian? Yes, mengembalakan kambing domba milik mertuanya Pak Yitro. 3. Di gunung mana Musa ditemui oleh malaikat Tuhan? Ya, di Gunung Horeb. 4. Apa yang dilihatnya? Wah, semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. 5. Tuhan mengutus Musa untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Terakhir, apakah Musa langsung mau diutus Tuhan? Oh, tidak. Musa berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Nah, adik-adik, kita lanjutkan sekarang ceritanya ya. Setelah Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan juga sudah memberitahu hal-hal apa yang akan terjadi nantinya, Musa berkata kepada Tuhan, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Ah, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.'" Nah, adik-adik boleh juga ya buka di Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Apa yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkan Musa ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Kemudian Tuhan berkata lagi, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Kemudian Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan berkata supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Tuhan berkata lagi kepada Musa, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan Musa kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu Tuhan berkata, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Tuhan berkata, "Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya pada dua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu." Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Waduh, Musa mulai beralasan adik-adik. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Waduh,
Musa beralasan lagi untuk tidak mau diutus Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia sudah berangkat menjumpaimu, dan bila ia melihatmu, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, adik-adik, kadang-kadang kita seperti Pak Musa ya. Kalau kita disuruh Tuhan sesuatu, mungkin lewat orang tua, mungkin lewat guru, mungkin lewat kakak. Kadang kita suka banyak alasan untuk tidak mau mengerjakan tugas-tugas itu. Padahal Tuhan berjanji akan menyertai, seperti Tuhan menyertai Musa. Kita hanya perlu taat saja untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nanti Tuhan yang akan memampukan. Tuhan juga sudah memberi kita banyak sekali talenta, kemampuan, supaya kita bisa melakukan tugas-tugas kita. Yuk, kita mau melakukan tugas-tugas kita dengan hati yang senang. Kita mau nyanyi ya. Tuhan memberiku tubuh sempurna adanya, akal, fisik, perasaan, dan juga roh Tuhan. Tuhan beri aku tugas untuk memuliakan Dia. Aku mau rajin, semangat, dan tanggung jawab melakukan semua tugasku